Memegang janji Tuhan di masa krisis akibat wabah COVID-19. Kita masih punya harapan. Raja Ahas di kerajaan Yehuda mendapat banyak ancaman dari tentara musuh yang mau menyerangnya. Musuh kerajaan Yehuda adalah bangsa Aram yang dipimpin oleh Rezin dan didukung oleh Pekah Raja Israel yang terletak di utara. Seharusnya kerajaan Israel di utara itu membela Yehuda yang adalah merupakan saudara mereka sendiri. Namun nyatanya saudara bangsa Yehuda itu justru malah bergabung dengan tentara asing yang kuat untuk menyerang mereka. Kenyataan tersebut menyebabkan hati Ahas Raja Yehuda dan juga hati rakyatnya menjadi gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Tertulis dalam Yesaya 7 ayat 2. Karena Raja Ahas dan rakyat Yehuda menjadi sangat ketakutan, maka Tuhan memberikan jaminan kepada Ahas melalui Nabi Yesaya seperti yang tertulis di dalam bunyi ayat berikut ini. Yesaya 7 ayat 4. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Kalau Tuhan sudah mengatakan demikian kepada Ahas dan rakyat Yehuda, maka seharusnya tidak ada lagi yang perlu ditakuti oleh mereka. Mereka bisa tetap teguh dan tenang. Mereka tidak perlu lagi merasa takut dan kecut. Sebab Tuhanlah yang akan berperang untuk mereka. Namun sayangnya dan sangat menyedihkan, sejarah mencatat bahwa Raja Ahas sama sekali tidak percaya akan janji Tuhan tersebut. Bukannya percaya kepada Tuhan, tapi justru dalam rasa ketakutan yang meliputinya, Raja Ahas malah mengambil emas dan perak dari bait suci rumah Tuhan. Lalu Raja Ahas memberikan barang-barang tersebut kepada Raja Asyur, serta meminta bantuan mereka untuk menghadapi serangan bangsa Aram dan Israel. Yehuda memang akhirnya terbebas dari serangan bangsa Aram dan Israel. Namun hal itu membuat mereka menjadi merasa bahwa ilah yang disembah oleh bangsa Asyurlah yang telah menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu kemudian Raja Ahas membuat korban bakaran yang dipersembahkan untuk ilah yang disembah oleh bangsa Asyur. Sungguh merupakan suatu tindakan yang bodoh dan menyakiti hati Tuhan. Maka akibatnya, pada masa berikutnya, kerajaan Yehuda terus-menerus selalu mendapatkan rongrongan dari bangsa Edom, Filistin, Israel, dan juga bangsa Aram. Dapat kita bayangkan, padahal Tuhan telah berjanji untuk menyertai Ahas dan rakyat Yehuda. Namun Raja Ahas tidak percaya, sehingga akibat buruk pun menimpa dirinya dan juga kerajaannya. Peristiwa yang menimpa Raja Ahas dan kerajaan Yehuda tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman ini, yaitu bagaimanapun besarnya tantangan yang harus kita hadapi, tetapi kita jangan pernah takut. Jangan pernah menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Kita jangan pernah bergantung kepada manusia ataupun kepada harta benda kita. Sebab semuanya itu tidak akan pernah bisa memberikan jaminan pertolongan yang kekal kepada kita. Namun hanya kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi sajalah kita dapat bergantung sepenuhnya. Hanya Tuhan sajalah yang menjadi sumber kekuatan kita dalam menghadapi berapapun besarnya tantangan hidup ini. Seperti yang sedang terjadi dalam masa krisis COVID-19 sekarang ini, di mana nampaknya belum menunjukkan titik terang kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir, yang mengakibatkan ruang gerak kita menjadi terbatas. Sekolah-sekolah dan ruang usaha ditutup, usaha perdagangan dan berbagai jenis bisnis menjadi berantakan, sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia pun menjadi terbatas. Serta banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian mereka. Banyak orang yang menjadi kesulitan dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Jaminan yang dahulu diberikan oleh Allah kepada Ahas melalui Nabi Yesaya dapat berlaku juga bagi kita yang hidup di zaman ini. Karena kita juga adalah umat-umatnya, dan Dia juga adalah Tuhan yang sama dan Allah yang kita sembah. Kita juga dapat menerima janji itu dengan penuh kepercayaan, yaitu tinggallah tenang, janganlah takut, dan janganlah hatimu kecut. Kiranya kepercayaan kita kepada janji Tuhan tersebut dapat memberikan keberanian yang teguh dalam masa krisis yang sedang kita hadapi saat ini.